Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, melepaskan sesuatu yang kita miliki lebih banyak itu tidak akan sulit, karena kita punya banyak. Tapi kalau itu satu-satunya, itu akan terasa berat. Namun tak sedikit kita ketahui bersama dalam hidup, memiliki banyak pun berat untuk diberikan, bukan hanya satu-satunya. Kita bisa cek, kalau dalam seminggu, kalau orang tertib dalam berbusana 7 pasang busana, kita bisa lihat lemari kita yang pas 7, toh kita setiap hari bisa berganti busana, cuci, lalu yang satu dipakai sehari kering, besok lagi dipakai bergantian. Satu hari pakaian A, hari kedua pakaian B, hari ketiga pakaian A. Di lemari kita pun bertumpuk pakaian, bahkan bisa kita sampai lupa kapan ini kita beli atau diberi oleh siapa. Ketika kita diminta untuk berderma, semisal masa Advent, masa Prapaskah, itu juga berat. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ini juga menjadi tantangan di dalam hati kita, melepaskan apa yang berharga bagi kita, kenangan-kenangan indah, kenangan-kenangan lama, yang besar, yang sedang, yang kecil, yang banyak, yang sedang, yang sedikit jumlahnya, ternyata itu ditentukan pada bagaimana kerelaan kita untuk melepaskan, ketulusan kita untuk memberikan. Karena kuncinya di situ. Karena kalau tidak ikhlas, tidak rela, tidak tulus, maka itu akan melekat. Benar apa yang disampaikan Tuhan, di mana hartamu, di situ hatimu. Dan hari ini, selain kepada orang banyak, Tuhan Yesus juga memberikan peringatan kepada kita 2 hal. Yang pertama, jangan suka pamer atau sombong dengan apa yang kita punya. Kemampuan membaca kitab suci dan bisa merenungkan, membagikan kepada banyak orang. Punya banyak waktu berdoa dan tidak boleh dipamer-pamerkan. Artinya dari dalam hati, satu itu. Kedua, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan soal ketulusan, bukan banyaknya jumlah, namun keberanian untuk merelakan. Itu 1 peser, 1 duit direlakan, dipersembahkan kepada Tuhan. Setelah itu tidak tahu bisa makan atau tidak. Sedangkan di dalam tradisi Yahweh itu, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, perempuan tidak mendapatkan tempat. Dan Tuhan Yesus mengangkat kita ini secitra, segambar dengan Allah, sepadan, kuatnya sama, tangguhnya sama, pelayanannya sama, tidak dibedakan laki perempuan, tidak dibedakan tua muda ataupun sedang-sedang. Saudara-saudari,
memberikan apa yang kita punya, itu menjadi persembahan hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Dan kita bertanya, siapa yang menjadi guru teladan hidup kita? Pertama, kita tahu sumber keteladanan itu dari Yesus sendiri. Kedua, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita hendaknya tulus dan rela memberikan apa yang kita punya, meskipun kita kekurangan. Tiga, hidup orang-orang suci. Bunda Maria, hidup orang-orang suci. Santo Stefanus, hidup orang-orang suci. Santo Yosef, Santo Yohanes Maria Vianney. Mereka lepas bebas tanpa ikatan material kehidupan duniawi, mau merelakan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ada banyak hal yang bisa kita berikan sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Kalau di dalam hidup berkeluarga, kita sendiri pun memberikan banyak waktu untuk keluarga, sharing, mendengarkan, berdoa bersama, membaca kitab suci bersama, bergantian. Tidak melulu kepala rumah tangga, tetapi anggota-anggota yang lain juga bisa men-sharingkan pengalaman iman yang dikaitkan dengan pengalaman kehidupan keseharian. Kuncinya adalah kerelaan dan ketulusan untuk mau belajar dan memberikan apa yang kita miliki. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus sudah mengajarkan itu menjadi sukacita bagi kita melalui semangat hidup teladan si janda miskin itu. Jika ia bisa, sudah barang tentu kita punya keyakinan kita pun bisa melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.